Oke, itu tadi kan yang dari Kikinya. Kalau dari mamanya nih, tadi lihat si adik Kiki ngerjain diagnosanya, ngerjain tes matematikanya gimana nih? Bagus sih dia ya. Ternyata setelah kita coba gini tadi dia enjoy aja kok ngerjainnya ya. Nggak yang kesulitan-kesulitan banget ya. Iya sih, dia juga Bagus udah sih sejauh ini. udah bisa fokus kalau saya lihat tadi. Cuman ada di beberapa bagian tuh dia masih agak agak lama gitu. Tapi kalau untuk penggunaan laptopnya sih udah sangat sangat bagus sih menurut saya. Oke, jadi gitu ya untuk Kiki sama Mama ya. Ini saya bacakan karena ini tadi kan hasilnya real time nih. Saya coba screen share dulu. Sebentar. Bentar. Udah kelihatan belum? Belum. Ya. Udah, Kak. Oke. Nah, oke, saya jelaskan sedikit. Ini hasilnya tadi atas nama Rizky Nur Rahma, kemudian usianya 10 tahun, kemudian di kelas 4 kurikulumnya pakai Merdeka Internasional. Setelah kita melakukan tes, kecepatan kerjanya masih tergolong apa ya? Tergolong rendah karena dari total soal yang harusnya bisa dikerjakan 30, dia masih bisa mengerjakan di 15 soal. Cuman dia udah bisa fokus per masing-masing soalnya ini dia nggak terdistraksi. Jadi ketika dia ya mungkin karena juga sering main apa tadi game ya gamenya Roblox ya itu dia bisa fokus di situ. Kemudian untuk bentar ini saya geser dulu biar nggak kelihatan di sini. Nah, dia tadi dari 5, aduh kok hilang bentar. Bentar Kak. Nah, dari 5 yang harusnya dia bisa kerjakan, dia masih bisa mengerjakan di 2 bagian, yaitu bilangan dan aljabar. Untuk geometri pengukurannya dan pengolahan informasi dia belum nyampe situ. Jadi memang untuk kecepatannya harus lebih ditingkatkan lagi. Ini masih tergolong rendah. Kemudian untuk hasilnya itu masih di 23. Padahal rata-rata itu kalau untuk anak yang kelas 4 usia 10 tahun itu dia harus mencapai di 40 sampai 50. Nah, begitu. Dan apalagi kalau dia nanti pengen ikut olimpiade, dia harus di angka 70% mam. Jadi ini masih dibilang apa ya? Jauh dari harapannya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan bantu. Kemudian gaya belajar yang cocok bagi Rizky itu adalah visual kinestetik. Nah, dia lebih kalau ada gambar yang menarik, dia bisa fokus di situ. Kemudian dia ini secara apa ya? Secara visual. Kalau di sekolah kan memang pembelajarannya itu cuman apa ya? Dari suara guru aja. Nah, kalau di sini kan ada gambar-gambar menarik, jadi dia akan lebih bisa tertarik juga. Oh ya, Kiki bisa minta tolong nyalain mic-nya biar kita juga ngobrolnya bisa dua arah, Ki. Iya, udah, Kak. Oke. Kemudian, bentar ini saya hapus dulu. Kekuatannya ini, bilangan terkecil, terbesar, dia udah bisa menyusun. Kemudian udah menguasai perbandingan bilangan. Tadi saya lihat perbandingannya juga udah bisa, meskipun agak lambat ya kembali lagi. Kemudian penilaian tempat, 3 angka juga udah bisa.
Kemudian untuk yang harus dikembangkan lagi, ini membandingkan berbagai jenis pecahan. Pecahan, kemudian desimal, itu perlu lagi. Kemudian soal cerita, ini juga perlu lebih dikembangkan lagi. Oke. Selanjutnya, ini nilainya tadi yang bilangnya 39, aljabar 38. Nah, nanti gini, Mam. Karena kan memang kita fokusnya itu anaknya nanti nilainya bagus, kemudian juga bisa ikut olimpiade. Kalau saya sarankan, kalau saya sarankan nanti dia ikut bimbel di Algonova ini yang individu atau one on one. Tujuannya apa? Dia bisa lebih fokus ketika belajar, kemudian hasilnya juga maksimal. Untuk rencana belajarnya, kalau di sini sudah ada hasilnya itu di 56 lesson, 56 tatap muka. Belajar apa saja, di sini sudah ada semuanya. Jadi kalau di Algonova itu kita tes tes diagnosa dulu, kita tahu masalahnya, kemudian kurikulumnya akan disesuaikan. Tentunya ini juga masih relevan dengan kurikulum yang ada di sekolah, yaitu Merdeka dan Nasional itu. Nanti di sini ada kesenjangan dasar, kemudian membangun dari kekuatan, penguatan ada 10 sesi, sampai yang di bawah ini. Ini kurikulum yang akan dia tempuh nanti, dengan total 56 studi. Nah, dari sini dulu deh. Dari Mama, ada pertanyaan nggak? Atau ada masukan? Boleh. Itu 56 maksudnya 56 jam pelajaran gitu ya, Mas? Atau bagaimana ya? Betul, 56 tatap muka. Dan untuk mengejar nilainya. Hmm. Kemudian nanti kan di setiap 56 ini terbagi nih. Ada 15, kemudian ada 12. Apa aja yang diajarkan? Ini, keterampilan membandingkan dan mengelompokkan pecahan. Ini nanti ada 15 sesi. Karena tujuannya kembali lagi ke sini. Tadi kan nilai rapotnya turun, kemudian pengen standar dengan yang ada di Jawa, apalagi kakaknya sudah ada di UGM, terus kita mengejar di Olimpiadenya juga. Jadi nanti harapannya setelah gabung sama Algonova, nanti bisa naik dari yang berapa tadi? 23% sampai ke 70%. Nah, begitu, Mam. Dari sini Ini dulu. Kak, Mas, terus Mas. Heeh, oke Mas, baik. Menarik sih. Terus Mas, ini kan anak saya udah lumayan padat ya jadwalnya ya, banyak lesnya, Betul. kemudian ekskul dan lain-lain. Ini memang harus setiap hari belajarnya nanti atau bagaimana ya Mas? Kalau belajarnya, bentar, kita lihat di sini juga karena semuanya sebenarnya sudah ini nanti reportnya saya kasihkan juga. Nanti di sini belajarnya itu 1 minggu 2 kali, totalnya 60 menit per kali pertemuan, kemudian 56 jam atau 56 kali tatap muka. Nanti 2 kalinya ini bisa disesuaikan karena kan rekomendasi saya itu dia lesnya private atau one on one. Jadi harinya bisa disesuaikan biar tidak berbenturan dengan agenda apa tadi, ada dancernya dia dan les mata pelajaran lainnya. Tadi kan ada Senin, Selasa, sama Jumat. Nah, nanti kita bisa mengambil di hari yang lain, bisa weekend, Sabtu Minggu, ataupun di hari Rabu Kamis. Yang jelas tidak berbenturan sama kegiatannya dia yang ada di luar. Gitu sih, Mam. Baik. Tapi kan Mas, anak saya ini kan cenderungnya aktif banget gitu. Yang ditakutkan nanti kalau misalnya dia one on one itu dia bosen gitu. Kayaknya dia bakalan lebih apa ya, lebih happy, mungkin lebih fun kalau ada temennya mungkin belajarnya ya. Oke, gitu. Sebelum saya ke arah situ, menjawab pertanyaannya, dari sini ada yang ditanyakan lagi. Nanti saya coba share screen terkait dengan Algonova. Berikut juga nanti beberapa Hmm. kelas yang mungkin bisa dipilih, bisa yang one on one ataupun yang berkelompok. Oh ada ya Mas ya berarti ya. Ya, ada pilihannya. Hmm, Hmm. boleh deh Tapi Mas. kalau Udah saran sejauh ini saya gimana? kamu maunya gimana kelasnya? Kamu mau individu?
boleh aja, bebas, bebas Mas katanya dia. Tapi boleh deh nanti saya cek dulu. Maksudnya Ya saya cek nanti juga gitu. bisa dilihat dulu. Tapi kalau saran dari saya sih yang one on one karena dia ada tujuan untuk ikut Olimpiade. Jadi hasilnya pun lebih maksimal, nggak Oh, terdistract gitu sama ya Mas ya. temennya yang Oh, lain. jadi Gitu. kalau, oh begitu. Oh, oke oke Mas. Menarik sih ya. Oke, saya coba share screen yang program Algonova dulu ya, Mam ya. Bentar. Sebentar, sebentar. Waduh, waduh. Sudah kelihatan di layar belum? Belum Mas. Belum ya. Tunggu bentar ya. Udah Kak, udah kelihatan. Oke, ini sedikit saya jelaskan produk knowledge-nya dari Algonova. Algonova itu apa sih sebenarnya? Dari tadi kok ngomongin Algonova, ngomongin diagnosa dan sebagainya. Jadi Algonova itu sekolah internasional dia. Jadi kurikulum yang dipakai pun juga kurikulum dari internasional. Kemudian dia fokusnya adalah IT sama matematika. Jadi adik Kiki, kalau misal nanti, karena dia kan juga suka ngegame nih. Jadi di Algonova, dia juga bisa belajar tentang IT atau perkodingan. Jadi nggak cuma menggunakan apa game, tapi juga bisa membuat game nanti harapannya ke depannya seperti itu. Gitu ya. Kemudian kita sudah tersebar di beberapa negara, total ada 97 negara. Kemudian kalau di Indonesia itu ada di Bandung, tapi kita fokusnya lebih banyak di online sebenarnya. Cuma kalau pengen datang ke kantornya yang ada di Bandung, boleh. Kemudian total aktif siswa sekarang itu di 11.000. Dan ini akan terus dan terus bertambah. Oke, lanjut. Nah, ini teman-teman yang mungkin seusia adik Kiki, ada namanya si Ray, dia sempat mendapatkan medali emas di Nasional Olimpiade Science. Dia usianya juga 10 tahun. Nah, adik Kiki nih, kira-kira pengen nggak punya prestasi seperti ini? Mau. Bisa ikut Olimpiade, bisa juara, dapat medali, dipajang di rumah, mama pun pasti bangga. Ya bener, Mam ya? Iya sih Kak. Iya sih Mas, harusnya ya gitu ya. Tapi mungkin Nggak bertahap apa-apa, ya nanti Mas ya. kita bisa kejar lagi nilainya. Fokus utama adalah memperbaiki nilai. Selanjutnya kita akan ikutkan dia di beberapa event Olimpiade. Oke. Kemudian, kenapa sih matematika itu penting? Hmm. Mungkin Kiki tahu nggak pentingnya matematika itu? Saya kembalikan lagi ke Kiki. Oh, ya Mas. Ya untuk ngitung-ngitung Kak. Ya, matematika itu sebagai basic life skill kita sih, bahasanya itu. Soalnya dalam hal apapun kita pasti menggunakan perhitungan matematika. Contoh, Kiki setiap kali berangkat ke sekolah, Kiki dikasih uang saku nih. Kiki pengen makan juga pengen minum. Nah, otomatis menghitung pembagian uangnya kan juga ilmunya matematika nih, Ki. Nah, ketika Kiki membayar 20.000, pengen kembali berapa? Nah, nanti juga hitungannya dari matematika. Jadi dengan matematika sebagai pondasinya itu tidak akan mudah ditipu sama orang. Dan kalau matematikanya bagus, nah ini anak yang kuat dalam matematika memiliki skor 15% lebih tinggi di mata pelajaran yang lain. Kalau matematikanya Kiki kuat, insya Allah yang lain akan bisa mengikuti juga. Ini beberapa hasil nyata ketika gabung di Algonova. Kemudian, bentar.
ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian ini tutor di Algonova itu tutor-tutor yang sudah berpengalaman memang, baik itu di bidang IT, math-nya ataupun AI-nya. Dan kita kalau di kelas individu, Mam, dia nanti bisa milih tutornya. Kepengen tutor yang, oh aku pengen tutor yang ganteng nih, nah, misal si Kiki pengen begitu, boleh. Atau pengen yang perempuan aja, boleh. Kalau Kiki pengennya yang tutor kayak apa, Kiki? Kalau Cewek, sih cowok? yang cewek aja. Yang Yang cewek cewek, aja. cewek aja ya. Karena belum punya kakak cewek ya, kakaknya cowok semua ya. Sering dijailin Mm-mm. sama kakaknya ya. Oke, Iya. kemudian jadwalnya juga lebih fleksibel juga. Karena kalau kita lesnya online, kita kan nggak perlu kemana-mana. Kemudian jadwalnya kita juga bisa menentukan harinya apa dan sebagainya. Itu bisa kita tentukan. Kemudian, eh, nah ini sedikit saya singgung terkait dengan karena Kiki juga suka bidang IT. Nanti Kiki kalau pengen belajar atau Mam pengen belajar nambah belajarnya Kiki selain math, nanti dia bisa belajar yaitu coding karena dia usianya 10 tahun. Nah, coding yang tepat adalah visual programming. Jadi kayak kita nyusun-nyusun Lego gitu. Apalagi Kiki sukanya Roblox. Nah, itu nanti belajarnya ya dari situ. Gitu Ki ya. Oke, proses belajarnya ini kalau nanti one on one kelas individu seperti ini. Pasti seru. Bisa ditonton ini kan. Nah, kurang lebih kayak gini belajarnya nanti. Halo, Jadi dia ini lebih seru gitu. di sekolah pakai pohon faktor nggak PPKPK-nya? Oke, ini sekilas Pakai. saja ya. Bentar, saya tutup dulu. Ini teman-teman, anak usia mungkin masih di bawah Kiki, dia juga udah belajar coding juga, udah gabung sama kita. Nah, ini untuk kelas individu itu kan memang belajarnya one on one, kemudian sesinya 2 minggu sekali, seperti yang tadi dari hasilnya memang cocoknya untuk Kiki itu di kelas individu. Kemudian nanti ada tesnya lagi, baik itu di tengah ataupun di akhir program. Karena itu untuk melihat peningkatan kemampuan dan itu juga nanti dikasihkan atau diberikan kepada orang tuanya untuk bisa membandingkan. Oh, dulu anak saya sebelum masuk, kemudian di pertengahan dan setelah masuk, setelah selesai peningkatannya seperti apa bisa dilihat juga. Oke, kalau yang kelas premium yang tadi mamanya pengen kelas berkelompok, ini ada 2 siswa. Waktunya lebih panjang, cuman kalau sistem pembelajaran lebih kurang lebih sama. Cuma kalau pengen benar-benar fokus dan ngejar di Olimpiade, saya sarankan di kelas individunya. Oke, untuk Mama sendiri, kira-kira lebih suka yang mana? Kelas individu atau premium? Silahkan. Halo Mama, suara saya terdengar? Dengar ya, sebentar ya Mas, saya diskusi dulu sama Oh boleh si ya. Kiki. Gimana kamu mau yang mana? Mas, sebelumnya ini saya mau tanya ini, tunggu ya. Boleh, boleh, silahkan. Oke. Oh, berarti kalau premium itu dia cuma boleh 2 siswa, gitu ya? Iya, dia maksimal 2 siswa. Karena gini sih Mas, Kiki ini kan anaknya talkative gitu ya, Hmm? dia pink gitu, suka ngomong. So kalau dia sendiri takutnya dia kan bosen gitu. Oh gitu, Karena kan saya siap, juga siap. udah ngelihat sebelumnya kan dia juga kursus kan. Pernah saya buat private gini yang tutornya datang ke rumah gitu loh, yang mahasiswa Oke. datang ke rumah gitu. Hmm. Ternyata dia
kurang enjoy gitu loh, nggak fun. Oh Terus pas gitu. saya ganti ke bimbel, ke bimbel yang belajar kelompok itu dia lebih suka gitu. Siap, siap, siap. Kayaknya mungkin kelas premium ini memang maksimal 2 siswa ya, Mas? Atau mungkin bakalan bisa lebih? Kalau kelas premium kita maksimal di 2 siswa. 2 siswa itu dalam arti sudah bisa dijalankan. Hmm. Kemudian nanti kalau pengen yang lebih rame lagi, itu bisa masuk di kelas grup siswanya antara rentan 7 sampai 10 siswa. Kalau pengen nggak terlalu Kayaknya kalau yang, lama, nggak terlalu rame ya di iya, sini, di 2 siswa. Karena kan untuk ngejar olimpiade juga tadi. Jadi mm-mm. premium ini juga udah Kayaknya oke. kalau yang Kayaknya kalau yang grup terlalu banyak. Premium aja sih, Mas. Kayaknya boleh premium. Ini ya. Yang Ini ini berapa ya ya, Mas, berarti kayak. harganya, Mas? Oke, boleh Iya. coba ini. Sebentar. Untuk kelas premium kita mulai start di 8.840. Itu 40 pertemuan. Nah, Kiki tadi kan kalau dilihat dari hasil diagnosanya yang dibutuhkan kan ada 56 kali ya, 66 lesson. Nah, berarti nanti saya sarankan dia yang di sini. Cuman kalau pengen lebih full lagi yang di 120 karena nanti dia kan sekarang udah kelas 4 nih. Bisa dipakai kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Karena anggap aja untuk 40 pertemuan ini di 1 tahun belajar. Begitu, Mam. Oh, gitu. Mm-mm. Berarti prediksi mungkin sekitar kelas 6 ya. Dia kelas 6 harusnya sudah selesai ya. Betul. Karena kalau pilih yang tengah ini juga nanggung juga, dalam arti nanggung, ini masih kelas 5. Harusnya yang ini sampai kelas 6. Kenapa yang ini? Karena nanti untuk ujian nasionalnya, biar di ijazahnya juga nilainya lebih bagus lagi. Gitu sih, Mam. Tapi yang 120 kayaknya agak pricey ya, Mas ya. Kayaknya saya ambil yang 80 pertemuan ini aja deh, Mas. Yang ini, yang sampai kelas 5. Iya, yang sampai kelas 5 aja. Soalnya kan anak-anak ini juga mut-mutan gitu ya, Mas ya. Takutnya dia nantinya bosen atau jenuh. Jadi kayaknya saya coba di 80 pertemuan aja dulu. Oh, boleh. Nanti kalau udah menikmati hasil belajarnya, ada tes diagnostik berikut-berikutnya kan bisa dilihat perkembangannya nih, Mam. Habis itu kalau misal di kelas 6-nya pengen digenjot lagi, nanti bisa join lagi boleh. Berarti Mas kalau misalnya saya ambil 80 pertemuan, Ya, misalkan nih, terus mau lanjut, itu harus ambil di 40 misalnya mau ambil di 40 pertemuan gitu, bisa kan? Nggak harus langsung ke 120 pertemuan gitu kan? ya bisa. Nanti tinggal nambahin aja. Berarti misal dia udah kelas 5, kemudian masuk di kelas 6, dia daftar lagi, ambil yang 40 pertemuan. Nanti kan di kita juga ada track record-nya si adik kikiknya. Hmm. Jadi perkembangannya seperti apa sebelumnya, itu masih terekam semuanya, tinggal dilanjutkan saja. Gitu sih, Mam. Oh, Iya. oke, boleh deh Mas. Oh ya, Mam. Eh, kalau misal nanti pengen coding juga, kita kasih diskon di 10%, Mam. Kan anaknya juga suka juga nih, Mam. Pengen bikin game juga ya, Mam ya? Mm-mm. Iya. Ya, berarti kan kalau 80 pertemuan itu kan ada sisa gitu ya Mas ya. Itu sisanya bisa untuk kelas lain kan? Berarti saya bisa ambil ke kelas yang codingnya gitu kan? Oh, boleh, boleh, boleh. Boleh juga. Nanti kita bisa aturkan untuk itu. Boleh deh Mas. Atau sementara yang ini dulu, 80 Iya Mas, dulu. 80 Nanti pertemuan saya aja. proseskan. Iya. Boleh Mas, bantu proses soalnya saya juga buru-buru kan mau belanja. Oh iya, Takutnya maaf. Ya. nanti macet. Siap-siap. Takutnya Ini nanti malah langsung saya buatkan invoice-nya. Nanti untuk jadwalnya tadi berarti selain hari Jumat, Senin dan Selasa ya. iya. Nanti ada Minggu pagi ya. ada nggak? Minggu pagi itu ada nggak ya Mas ya? Jadwal minggu pagi. Minggu pagi ada juga, cuman karena ini kan mampsnya pilihnya yang kelas premium. Jadi nanti untuk jadwal kita tetap sesuaikan dulu karena kan ada temennya yang lain juga kan. Oh, Heeh, begitu. Oke, oke. siap-siap.
Ini saya buatkan invoice, untuk nomor VA-nya sudah saya kirim di kolom chat, itu bisa Saya diselesaikan pakai dulu. ini ya, Mas. Saya pakai Mandiri. Oh, boleh boleh. Oke, Sudah saya yang kirim di di masuk kolom ini ya chat. nomornya ya. Iya, betul. Oke. Ntar ya, Mas, saya coba cek lagi. Oke, Mas, sudah ya, sudah saya transfer. Oke, siap. Ini Nanti nih juga udah setelah masuk. ini saya hubungi ke Mas lagi ya, atau bagaimana? Nanti ini kan karena kita free trial case-nya cuma sekali, jadi ketemu sama Kak Reza juga cuma sekali. Untuk next-nya, ini jadwal nanti akan saya sampaikan ke tim CS, dan tim CS selanjutnya akan menghubungi Mama Kiki. Jadi seperti itu, Mah. Untuk mulai kelasnya kapan, Oke. kemudian dan ada kalau kendala sebagainya nanti bisa ditanya di tim CS-nya. Oke, Mas, terus untuk invoice payment-nya tadi nanti boleh kirim ke saya lagi ya. Boleh. Nanti invoice-nya saya kirim, mungkin buat laporan juga ke papanya ya. Iya, Sama betul, hasil Mas. tes diagnostiknya juga akan saya kirimkan juga. Boleh, 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 Mas. Oke, makasih ya, Mas. Ada lagi yang ingin tanyakan, Mam? Udah, itu aja dulu, Mas. Soalnya udah mepet waktunya ya. Oke, sebelumnya terima Untuk kasih macet. Mama Kiki Iya, dan iya. juga Kiki. Saya akhiri Zoom Meet siang hari ini. Semoga ke depan bermanfaat dan selamat bergabung ya buat adik Kiki di Algonova Med International School. Selamat bergabung dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya akhiri ya. Ya.